Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 12 tentang beriman kepada hari akhir. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, bisa dilihat di sini ada bagan. Materinya adalah hari akhir ya. Yang akan kita bahas di sini adalah makna dari iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, menerapkan perilaku mulia. Dan harapannya setelah selesai mempelajari materi ini, para siswa bisa menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir dan semangat untuk beribadah. Untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat di sini. Yang pertama KD 3.3 diharapkan siswa mampu memahami makna iman kepada hari akhir. Kemudian KD 4.3 berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Perlukah bukti tentang adanya hari akhir? Kehidupan sesudah mati pasti adanya. Bukankah makhluk yang termulia adalah makhluk yang berjiwa? Bukankah yang termulia di antara mereka adalah yang memiliki kehendak dan kebebasan memilih? Kemudian yang termulia dari kelompok ini adalah yang mampu melihat jauh ke depan serta mempertimbangkan dampak kehendak dan pilihan-pilihannya. Demikian logika kita berkata. Dari sini pula jiwa manusia memulai pertanyaan-pertanyaan baru. Sudahkah manusia melihat dan merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan mereka itu? Sudahkah yang berbuat baik memetik buah perbuatannya? Sudahkah yang berbuat jahat menerima nista kejahatannya? Jelas tidak, atau belum. Bahkan alangkah banyak manusia baik yang teraniaya. Dan sementara banyak pula orang-orang jahat yang menikmati gemerlap dunia. Oleh karena itu, demi tegaknya keadilan, harus ada satu kehidupan baru ketika semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang didasarkan atas pilihan masing-masing. Itu sebabnya Al-Quran menamai hidup di akhirat sebagai al-hayat, yang berarti hidup yang sempurna. Dan kematian dinamainya wafat, yang artinya adalah kesempurnaan. Jadi yang setelah mati itu yang sempurna. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hakikat di atas. Seperti surat Toha ayat 15. Sesungguhnya saat hari kiamat akan datang, aku dengan sengaja merahasiakan waktunya, agar setiap jiwa diberi balasan dan ganjaran sesuai hasil usahanya. Suatu hari Anas mengunjungi Aisyah. Beliau bertanya kepada Aisyah, terangkan kepadaku tentang gempa. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua.
Yang pertama kiamat sugro atau kecil ya. Sugro artinya kecil. Adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi tidak menyeluruh serentak. Ya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqat. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati ketika di alam barzah ya. Yang pertama adalah fitnah kubur. Yang kedua adalah siksa atau nikmat kubur. Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang tiada lain ditanyakan oleh malaikat, mungkar dan nakir. Ya. Kemudian di alam kubur atau alam barzah juga ada siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diberikan bagi orang yang baik amal ibadahnya ketika di dunia. Hari akhir atau hari kiamat, yang pertama tadi adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, sedangkan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total, serentak, dan menyeluruh. Ya, jadi selama kehancuran ataupun bencana itu belum menyeluruh, masih ada yang selamat, berarti itu masih kategori kiamat sugro. Ya, walaupun bencana alamnya mengakibatkan kematian separuh dunia misal, selama masih ada yang selamat berarti itu masih kategori sugro. Sedangkan yang kubro itu total semuanya, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya surat At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sedangkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut tadi, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau, balau, kebingungan,
Hanya Allah saja yang maha kekal. Selanjutnya untuk periode hari akhir ya. Jadi setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut yaitu yang pertama adalah yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Seperti dalam firman Allah, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Kemudian setelah Yaumul Ba'ats, yang kedua adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Jadi padang mahsyar itu pada Yaumul Hasyr. Ya. Seperti dalam firman Allah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Ya. Bukan berarti bumi itu sejatinya datar ya, tetapi terlihat datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga adalah buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar, di padang mahsyar, mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup ketika di dunia yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah yang artinya, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia catat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seseorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah yang artinya, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah yang artinya, dan kami letakkan timbangan yang tepat atau adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian yang kelima adalah as-sirat.
adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Banyak yang menyampaikan bahwa jembatan as-sirat itu diameternya adalah 1/7 diameter rambut manusia. Ya, jadi rambut yang begitu kecil itu dibagi menjadi 7, dibelah jadi 7. Lah itu 1/7 rambut. Ya. Kemudian yang keenam adalah yaumul jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Jaza artinya balasan, ya. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah yang artinya, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab, dihitung-hitung amalnya, dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir kepada Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang artinya, memasuki api yang sangat panas atau neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Selanjutnya, untuk versi lengkap tahapan perjalanan manusia ya, yang secara lengkap adalah sebagai berikut. Mulai dari alam roh, alam kandungan sampai dengan dunia dan terus sampai dengan yang terakhir surga atau neraka. Jadi sangat panjang sekali perjalanan kehidupan manusia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah tidak menjadikan sesuatu sia-sia tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini ada beberapa hikmah iman kepada hari akhir ya. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya adanya hari akhir, hari kiamat, ini akan mendapatkan hikmah ya. Hikmahnya bisa dilihat di sini.
nomor 1 sampai dengan nomor 6. Selanjutnya, untuk perilaku mulia yang perlu kita terapkan sebagai hamba yang meyakini adanya hari akhir ya. Bisa dilihat di sini, ini perilaku yang harus kita lestarikan, harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud iman kita kepada adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat dari materi beriman kepada hari akhir. Oke, selanjutnya silahkan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.